Yang terhormat Ibu Siti Fatimah SPD MPD selaku Ibu Kepala Sekolah SMP 2 Undaan. Yang terhormat Bapak Eko Supriyanto SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru sejawat yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu di siang hari ini. Semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Acara siang hari ini yaitu aksi nyata tema modul 1.4 budaya positif. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Dianila Roma selaku MC di siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP 2 Undaan Ibu Siti Fatimah SPD MPD. Yang ketiga acara ini diseminasi budaya positif oleh Eko Supriyanto CGP Angkatan 9. Acara terakhir yaitu penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP 2 Undaan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini spesial untuk Pak Eko, yang ini saya buatkan pantun. Biasanya saya pakai pantun. Kalau mau jadi naik odong-odong. Sampai di sana tengah malam. Pak Eko beraksi di siang bolong. Siangnya panas sekali. Disambut meriah dengan senyuman. Hidup Supri. Hidup Pak Eko. Oke, yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu Guru SMP 2 Undaan, dan spesial untuk Pak Eko yang hari ini beraksi nyata mendiseminasikan materi tentang budaya positif. Ya, ini saya lihat semangatnya luar biasa untuk menyampaikan hal-hal yang positif di siang hari ini. Oleh karena itu, marilah pertama kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah atas nikmatnya, karena siang hari ini kita diberi kesempatan belajar lagi dan belajar lagi. Ini adalah kewajiban kita selalu belajar sepanjang hayat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya sangat bangga dan bahagia sekali untuk siang ini, karena Bapak Ibu tim yang solid, tim yang mendukung temannya maju dan ikut maju bersama. Ya, ini Pak Eko dalam perjalanannya menyelesaikan tugas sebagai CGP, dan insya Allah nanti di bulan apa berada Pak Eko? Ya 9 bulan ke depan kayak orang hamil pokoknya ini. Pendidikannya 9 bulan. Ini adalah rangkaian kegiatan CGP Angkatan 9 yang insya Allah akan selesai dalam, ini sudah terlaksana 3 bulan ya Pak Eko? 2, berarti masih 7 bulan lagi. Didukung, didoakan, dibantu ya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai CGP Angkatan 9, sehingga nanti di akhir
tugasnya bisa lulus sebagai guru penggerak dengan predikat yang sangat baik ya. Amin. Ya, ini sebuah kebanggaan tersendiri dari SMP 2 Undaan yang memiliki CGP yang semboyannya itu dia akan menggerakkan. Semboyannya gimana? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, harapannya Bapak Ibu yang di sini semuanya nanti ikut tergerak dan ikut daftar sebagai entah itu PP atau CGP atau fasilitator ya. Silahkan dikembangkan karirnya. Guru itu bisa berkarir tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tapi bisa juga berkarir di yang lainnya. Nah, harapannya nanti apa yang disampaikan Pak Eko di aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif nanti bisa diimplikasikan oleh Bapak Ibu dalam menangani kasus-kasus yang ada di kelas saat pembelajaran. Mungkin sebagai wali kelas untuk mengembangkan budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah belajar tentang budaya positif ini dari PNN ya. Ada. Nanti ada beberapa ada 5 apa Pak Eko? Iya, ada 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu pilih dan pilah mana yang cocok diterapkan dan mana yang paling baik diterapkan untuk memperoleh hasil yang baik. Baik, artinya di sini anak nanti bisa tumbuh kesadaran dari dalam dirinya sendiri, itu yang diharapkan. Gitu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita memang sebagai komunitas belajar di SMP 2 Undaan harus saling belajar bersama, saling berbagi gitu. Sehingga ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat. Kata Pak Udin itu ilmu bermanfaat. Nanti ganjarannya jadi amalan jariah ya Pak Udin. Nggih, ngoten. Nek dalile niku tangan Pak Udin. Itu jadi Bapak Ibu nanti di sini saya ikut memantau dan memotivasi saja agar Pak Eko tetap bersemangat menjalankan prosesi CGP-nya dan Bapak Ibu guru juga bersemangat belajar untuk mewujudkan merdeka mengajar, untuk mewujudkan merdeka belajar sehingga nanti akan terbentuk profil pelajar Pancasila yang dicita-citakan oleh pendidikan. Ayo Pak Eko bikin pantun penutup. Ya Bu. Siap loh, Pak Eko siap dipantun. Beli ketupat ke pasar. Beli ketupat ke pasar. Pasar mana Pak kalau jadi itu? Pasar sore. Pasar Pagi Bu. Oh, pasar pagi. Menawi lekat mugi dipun pangersani. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Sri Fatimah yang telah memberikan dan siang ini. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Supriyanto menyampaikan diseminasi budaya positif. Kami bersiap. Sat-sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, Bapak Ibu, melanjutkan Ibu tadi ya. Pantun. Bunga melati, bunga lili.
Meski saya jauh sekali, Eko Supriyanto siap beraksi. Siap. Terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Fatimah, SPD MPD, Bapak Ibu Guru SMP 2 Undaan yang calon guru penggerak angkatan 11 yang saya cintai, saya banggakan. Informasi ini angkatan 11 dibuka. Yang ditutup. Biasanya ada Bu, ada apanya? Ada daerahnya. Kalau udah 11 ya 12. Kalau 11 12 kan hampir Yang sama. 21. Halo Bapak Ibu, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena pada kesempatan hari ini panjenengan sami meluangkan waktu untuk duduk bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang saya dalam kegiatan CGP. Jadi dalam CGP ini hari ini saya hanya menularkan ya yang saya dapat dari CGP. Mungkin ada manfaatnya ya, semoga ada manfaatnya. Itu. Yang kedua, salawat dan salam kita turunkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, di mana nanti kita tunggu syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, bisa angkat tangan, kanan kiri ya, kanan, kanan. Kemudian tepuk pundak teman sebelah kananmu. Wah, ya rawani ra. Oke. Silakan bergabung. Oke. Rawani ra itu. Oke. Angkat tangan kanan. Tepuk pundak sebelah kanan Anda dan katakan breng breng. Ayo ulang lagi breng breng. Hari ini kita belajar budaya positif. Angkat tangan kiri Anda dan tepuk sebelah bahu ke teman Anda dan katakan breng breng. Siap ya? Oke. Terima kasih tepuk tangan buat kita semuanya. Kurang banter ya? Next. Lagi. Rembernya. Bapak Ibu, budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Itu adalah budaya positif. Tentunya di sekolah kita itu banyak sekali yang sudah diterapkan budaya positif. Dari masuk saja kita sudah tahu. Kita sudah ada 5S. Sekarang 5S apa 7S ini? 5S. Bapak Ibu guru sudah senyum, kemudian menyapa anak-anaknya. Dibalas dengan senyuman dari anak-anaknya, ataupun dibalas dengan pandangan mungkin. Tanda sinis? Tidak. Kalau kita senyum dengan anak, kemudian katakan selamat pagi, pasti anak-anak akan menjawab gitu. Dan senyum itu sedikit membuat rasa bahagia kita masuk di sekolah kita. Sapa, halo, salam ya, ada salam. Next. Nah, ini, Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tujuh. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Oke, berarti kalau tidak selalu berarti 50 ya. Betul ya. Bura.
Ragu. Jawabannya kan A dan B. Huruf apa itu? Hukuman dapat diisikan anak. Untuk saat ini kemungkinan besar kita seterusnya gitu ya. Terima kasih. Iya. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Membaca, membersihkan halaman sekolah, kemudian menghafalkan surat kemarin ya. Kemudian ada lagi membersihkan WC. Pernah itu saya Bapak Ibu. Jam sekian kok anaknya belum datang. Biasanya belum pernah terlambat. Saya bel orang tuanya. Bu, anak Sarifah tidak berangkat. Kaget ibu. Lupa. Tadi pagi itu berangkat Pak. Dan 30 menit kemudian dia datang. Dari mana Bu? Bersihkan kamar mandi Pak. Oh, ya mungkin kamu ada masalah karena datang terlambat. Oke, 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju dengan itu? Penghargaan. Apakah penghargaan itu harus dengan barang? Contohnya apa Bapak Ibu? Kalimat positif. Bu, kamu gimana ya Bu ya? Contoh kalimat positif dari Pak Sugeng tadi sudah maju ya, luar biasa. Contoh Pak Sugeng. Terima kasih sudah berusaha. Wow, terima kasih ya. Walaupun salah ya. Terima kasih ya kamu sudah berusaha. Gimana Mas? Aplaus. Aplaus. Bapak Ibu bisa aplaus untuk kita semuanya. Aplaus, tepuk tangan. Itu bisa merubah suasana ya, menjadi agak lebih cair. Next. Oke, topik untuk hari ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi, 5 posisi kontrol. 6. Restitusi, segitiga restitusi. Ya, kita nanti fokuskan ke yang nomor 3 dan nomor 5. Ya. Walaupun semuanya nanti kita laksanakan untuk hari ini. Lupa kan? Oh, banyak Pak topiknya Pak. Ya, itu saya dapat ini selama 3 minggu. Ya, hari ini kita disimulasikan hanya mungkin 1 jam lah, sudah cukup, sudah terlalu lama. Penontonnya ngantuk Mas. Iya. Esnya belum datang ya. Next. Ya, kita langsung bermain Bapak Ibu. Silahkan panjenengan berdua dengan temannya. Iya, berdua dulu. Ya ini berdua. Sementara berdua dulu ya. Berdua dulu ya. Ya, silakan berdua Bapak Ibu saling berhadapan. Kita latihan posisi kontrol. Ah, iya enggak apa-apa. Boleh pindah kita lakukan boleh. posisi kontrol nih. Aku kan Kita kameramen. Pindah. Oke, sudah silakan Bapak Ibu berhadapan dua-dua. Kertasnya kita tidak usah aja ya. Tidak apa-apa, kita dengan memegang, ibaratkan kita sudah memegang sesuatu yang berharga bagi kita. Oke, silakan berhadapan Bapak Ibu. Silakan untuk yang sebelah kiri itu A. Nah ya, A. Ayo. Oh iya, maaf ya. Oke, sebelah kanan deh. Sebelah kanan adalah A. Sebelah kiri adalah B. Gitu aja. Satu kanan,
sebelah. Yang A itu yang A, kemudian yang B adalah ini. Kemudian kita ibaratkan saja, sobeklah untuk yang A ya, sobeklah kertas itu. Kemudian kamu genggam, sing kenceng, ya. Ibaratkan genggaman itu adalah sesuatu yang berharga, yang kamu, yang panjenengan punyai. Digenggam, sing tenanan. Jangan sampai jangan sampai lepas. Coba, ayo Bapak Ibu monggo. Ya, sudah digenggam. Kemudian yang menggenggam tangan, silakan kamu pejamkan mata. Dah. Kemudian yang B, dengan berbagai cara boleh merayu, menghardik, nyeneni, marahi, nyuap, ngancam agar yang A mau membuka kepala tangannya. Silakan setengah menit. Silakan merayu, menghardik, memarahi. Tenang, pas, sesuai harapan. Oke, sudah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Adakah yang membuka? Adakah yang bisa membuat si A itu membuka? Ada? Luar biasa. Adakah yang A tidak membukakan tangannya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Simpulannya bagaimana? Yang bisa ngontrol itu siapa? Yaudah Bu, yang bisa ngontrol? Panjenengan tadi bisa mengepalkan atau membuka? Karena kontrolnya itu dari diri kita sendiri. Orang lain bisa memberi motivasi, nasihat, tapi kalau diri kita tidak mau, berarti tidak tergugah. keputusannya ada di diri kita sendiri. Luar biasa. Yang kita buka di hari ini tuh, siapa yang mengontrol kita? Ternyata diri kita sendiri. Kemudian Bu Andin, kenapa mau membuka? Nah ini. Berarti bahasanya Bu Ulin luar biasa. Bisa mengontrol, ya, mengontrol. Iya, powernya itu lebih kuat berbeda. Dari kesimpulannya, yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Ya. Kemudian ada ancaman atau apa? Kalau kita tidak bisa mengontrol, semuanya bisa terjadi. Next ya. Dan perubahan paradigma teori kontrol. Apakah selama ini guru itu mengontrol? Apakah selama ini guru mengontrol? Pasti. Guru mengontrol karena anak mau dikontrol. Seperti Bu Adita, dia mau membuka. Menurut teorinya, ya. Apa sekarang? Udah. Anget. Udah, ilusi bahwa kritik membuat merasa bersalah, menguatkan karakter, ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Next ya.
Oke, perubahan paradigma stimulus respons dan kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi tadi siapa Bu ya? Diri kita sendiri. Oke, yang pertama kita berusaha. Kita memahami Nah, ini salah teknis ini. Pas. Oh, udah. Oke, dah. Oke. Semua perilaku memiliki tujuan, Dipotong dewe. tapi hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Next. 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 Nah, ini. Di sini 6 kegiatan yang akan kita lakukan ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian teori motivasi untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri. 5 posisi kontrol. Banget. Selama ini nanti kita coba ya. Selama ini kita di mana sebagai pemegang 5 posisi kontrol? 1. Penghukum. 2. Membuat bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Sebagai seorang guru, posisi sekarang kita itu jadi di mana? Nah, kita akan bahas. Kemudian, yang kedua yang terakhirnya, segitiga institusi. Ini adalah nanti kalau bisa kita praktekkan kalau bisa. Kalau tidak bisa, saat pembelajaran panjenengan bisa mencoba untuk ini. Ini kuncinya di sini. Nanti lebih tenang kalau di sini. Kita tidak emosional. Kita tidak membuat anak itu benci pada kita. Caranya ada juga melakukan validasi dan menanyakan keyakinan. Ini sudah lanjut. Oke. Bapak Ibu, makna disiplin itu apa ya? Disiplin itu apa ya? Disiplin. Oke, tertib. Tertib mematuhi peraturan yang ada. Berarti mengharapkan patuh akhirnya ya Pak ya. Balik dari tiga. Aku nggak ini orang ini. Jadi kita lihat. Tertib, mematuhi peraturan, patuh, tepat waktu, taat. Next, berikutnya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu bahasa Latin artinya belajar. Ya, belajar. Iya, disiplin artinya belajar. Mungkin baru tahu Ibu ya. Sama, sesudah. Ibu kalau diri baru tahu disiplinnya ini. Mau dong. Oke, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai.
Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah. Dari yang panjenengan sebutkan tadi, satunya dari sesuatu yang dilakukan ke seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, untuk tertib tadi. Tepat waktu tadi ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Berarti ada sesuatu kepaksaan atau mencapai sesuatu tujuan yang mulia. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ada sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lain sebagainya. Nanti lama nih kalau tak pada semuanya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila P3. Kemudian berkembang lagi menjadi P5. Yaitu apa yang kita inginkan dalam pelajar Pancasila? 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandirian atau mandiri. 3. Bernalar kritis. Berikutnya berkebinekaan global. 5. Bergotong royong dan kreatif. Modul 1 sudah selesai. Kita ke modul 2. 1.2. Berarti kurang 5 ya? Next. Next aja. Wah. Ini di sini ya. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal. Berarti eksternal berarti di luar ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Untuk mendapatkan imbalan, berarti ada tanda kutip ya, karena melakukan ini nanti saya semoga mendapatkan ini. Institusi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Bukan karena saya ingin jadi, bukan karena saya ingin mendapatkan sesuatu, tapi karena saya ingin menjadi apa? Merdeka. Menurut Bapak pendidikan kita, KHD, loh matinya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam pemberian apresiasi Bapak beringat beberapa masalah khusus, kemudian pribadi, semua murid bergantian, konsisten dan proses. Lanjut. Gaspol. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembukaan. Kemarin saya perhatikan, saya menghargai. Terima kasih untuk nilai kebajikannya. Rasa empatimu besar sekali, kepedulian, rasa tanggung jawab. Kemudian situasi pada saat malam murid baru di kelas kita. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, pada saat kamu mengikuti kertas yang berjalan next. Iki. Ketepon. Itu salah satu aspek. Lanjut. Bapak itu hukuman yang sering kita dengar. Waduh nanti kaget. Hukuman Ya, hukuman. adalah tindakan yang kita berikan kepada murid. Ada hukuman adalah tindakan yang kita berikan kepada murid
Tawane nganti telu. Sawenge padu nganti telu. Kalau wong iki begini jam 12 saat murid melanggar nilai kebajikan. Jadi tuh urut. Melanggar nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan dan menyakiti baik secara psikis maupun fisik. Berarti kalau psikis itu bisa dari verbal ya. Kalau fisik hukuman fisik. Kalau olahraga biasanya ya terakhir fisik. Tapi enggak semuanya nggak luar biasa. Kedua, konsekuensi merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Berarti kamu melakukan, konsekuensinya langsung ini. Jadi bisa membedakan ya. Nah, artikel ini saya 12 malam ya tak cari wong iki. Tanya ketemu ini detik.com ya. Oke, next. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit. Setuju dengan ini kalau hukuman membuat anak sakit, bisa sakit hati, bisa sakit beneran. Kemarin yang di TV itu sampai melokok kakinya ya. Hukuman. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan, pasti benci. Anak menghargai disiplin, kalau konsekuensi. Paksaan, kalau hukuman, stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyakiti diri. Konsep diri yang buruk, hukuman. Konsep diri yang baik, jadi sudah beda ya. Next, Pak. Ya, ayo kita coba. Panjenengan Samit tadi sudah tahu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita coba. Ayo Bapak Ibu, next, nomor 1 ya. Coba. Apa itu ya? Mencatat 10 kali dalam buku 100 kali. 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini kira-kira apa ya? Hukuman? Oke, hukuman. Enggak tulis. Hukuman. Terkata perjanjian awal. Jangan ya, itu aja itu. Kesepakatan. Mencatat. Hukuman. Oke? Yang nomor 2. Nomor 2. Ayo. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, ada kubu ini. So, hukuman. Konsekuensi. Berdua ya. Oke. Kalau sudah jadi kesepakatan kan jadi Oke. Nggak apa-apa. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat sekolah. Bukan. Untuk terlambat. Udah 2 kali putaran. Berbeda kan? Walaupun sama-sama memutari lapangan basket. 3. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oh ya, konsekuensi apa? Hukuman. Gimana? Hukuman atau konsekuensi? Ya, pokoknya itulah lanjutnya di apa? Jawabannya nanti kita bahas. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat
belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu Konsekuensi. seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kok nyeker dari sedino? Lari menit lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk untuk pelajaran PJOK. Biasa saya, biasanya enggak hanya 2, bisa 5. Kalau 5 menit ya 5 kali putaran. Oke, masih kan? Bagaimana Bu? Bagaimana Bu? Ya mana? Bu Ani nggak paham itu murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Oh, oke. Menurut Ibu? Itu suatu konsekuensi atau hukuman? Iya. Berarti sepatunya kuwi pertanyaannya putih. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, tidak mengenakan sepatu. Dia suruh mengenakan sepatu karena tidak pakai sepatu. Setiap hari kan pakai sepatu sudah. Kalimatnya kurang tiga. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak. Nah, itu tidak ya. Nah, itu ya dari sana. Tidak mengenakan sepatu. Nah, tidak mengenakan sepatu seharian. Warna sepatu hitam. Oke, sudah kita tunggu jawabannya. Silakan. Next. Jawabannya nenek. Jawabannya. Soalnya. Hapus. Alasannya kenapa? Wis pokoknya jawabannya Kenapa masuk? ngono. Guman kenapa masuk? Konsekuensinya kan sesuatu yang harus dilakukan karena Akibat. kalau hukuman kan dia melanggar aturan. Kadang sudah merasa diri ya seperti keyakinan itu ya. Jadi tidak perlu kita hukum apa ya, konsekuensinya apa ya. Oke, saya akan lari ke lapangan karena dia sudah lebih tinggi ya. Nggak usah. Ini kan saya ambil dari sana. Sudah patah dari sana. Tata-tawa nih. Langsung. Next. Oke. Sudah. Nah, ini. Ya aku tak Boleh. Terus nanti saya ini. Rest. Kita ke 3 ya. Restitusi. Orang pro ya. Prostitut ya. Tidak saya loh. Restitusi. Cak eling terlalu sembuh ya. Mungkin panjenengan ada yang tahu restitusi itu apa? Ya sebenarnya di BPK itu ada. Kita kan nggak nonton, kita kan pejuang setan hijau. Ya kita mau ngulas sedikit saja restitusi. Next. Pak Eva jadi Aku nara politik orang. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Goals tahun 2024 adalah restitusi tanpa hukuman. Kita mencari solusi yang terbaik. Nanti di next terakhir itu ada video. Nanti kita lihat next. Ya ini. Tadi Pak Bukit ya. Ini kedua kita perlu pelajari dulu. Ternyata kalau kita menggunakan ini hukuman menurut modul 1.4 bukan saya nih. Menurut modul 1.4 kita menjadi identitas yang gagal kalau kita menerapkan itu. Tapi orang-orang zaman dulu dihukum gurunya ya berhasil.
Menurut modul. Kenapa? Anak dulu dengan anak itu berbeda. Kenapa itu? Ya, karena perkembangan zaman sudah berubah. Dulu belum ada modul. Dan Belum ada modul. dulu di sekolah di daftar penggaris guru neta kok mau ditambahin ya? Sekarang orang tua kesini Bacok ngomong terakhir. ada yang dibacok. Zaman sudah berubah, bukan yang seperti dulu. Keinginan anak sudah berbeda. Nih, konsekuensi dan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita orang perlu dibaca. Next. Nah, ini. Coba. Wah, petang itu. Burungan. Oke, 9 titik restitusi ini. Kalau saya perlu tak tanya. Next, Mbak. Wah, ini. Keyakinan kelas, panjenengan sudah kemarin waktu dulu CGP Angkatan 7 dikomandoi oleh senior saya. Ibu Gen, senior siap deh. Lagi sibuk. Senior saya sudah dikomandoi. Next, keyakinan kelas. Next day. Wah, ini. Balik ke nih. Panjenengan sudah pernah melakukan ini? Ya kalau keyakinan di kelasnya sudah ada, berarti prosedur itu sudah ada, sudah dilakukan. Kelihatannya tidak perlu dibaca, kamu sudah. Yang intinya caranya bersama anak, kemudian masukan-masukan ditampung, kemudian kata-kata yang negatif kita rubah menjadi kata yang positif. Kemudian kita tinjau kembali. Ingat, keyakinan kelas jangan sampai 10. Kayak bingung. 2 sampai 3 saja. Next. Nah, ternyata ruang lingkup peraturan kelas itu lebih sempit dibanding dengan keyakinan. Kemudian lingkungan budaya positif itu berarti menyeluruh di sekolah kita. Jadi satu kesatuan. Next. Nah, Bapak Ibu, yang mana ini? Yang peraturan dan yang keyakinan kelas? Sama-sama kesepakatan kelas ya? Yang mana? Kesepakatan kelas dan kesepakatan sama juga. Cuma yang keyakinan kelas itu yang mana? Yang sana atau yang sini? Yang sini. Yang ini ya? Tujuh. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu adalah keyakinan kelas. Kalau papat 2 sampai 3 itu saja. Jangan 10 bingung. Nah, mungkin anak-anak itu menghafalnya sulit. Next. Ini bahas jadi waktunya nggak nyampe. Next. Wah, jawabannya ini langsung saja. Next. Boleh. Next. Bukan next. Boleh. Next. Nah, ini dia. 5 kebutuhan dasar yaitu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan. Itu termasuk 5 kebutuhan dasar, penguasaan. Kesenangan juga pasti. Bertahan hidup, sandang pangan dan lain sebagainya itu kan satu ya, baru kebebasan. Penguasaan itu di mana dia merasa diakui. Next. Next ya. Nah nih, ya. Next. Terima kasih. Nah, ini sudah kelima, berarti kan 6. Kita langsung masuk yang ini. 5 posisi kontrol pada Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Next. 1. Penghukum. Bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hasil dari penghukum
kemungkinan murid itu akan marah, dendam, atau bersifat agresif. Pembuat merasa bersalah. Kemudian 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Next. Ini ada lagi. Botak next forward. Rakyat tak? Paling gede. Next. Penghukum biasanya itu marah-marah pokoknya. Wah, tak bisa dirundung. Next. Nah, oke, Bapak Ibu. 5 menit ya, kita melihat ini ya. Mbak silakan Mbak. Posisi di kira-kira kita itu posisinya di mana? Di SMP 2. Oh, no. Bu Andin, tahmu kata wis entak ki lho, tahku. Ingat. Next. Video aslinya yang enggak dapat di situ aja. Kalau ini wah ini padahal posisi yang paling penting yang ini. Mestinya jangan ada video yang belum ditaruh di situ kan. Video aslinya. Oke, Saya kan video aslinya aja. ada beberapa posisi tak naik lari ke atas. Dulu. Oh, enggak usah. Wes next wae. Next. Next wae. Next. Saya di grup aja. Saya di grup. Saya di grup biar nonton. Alah ini. Oke, kalau begitu. Ada yang gini. Udah 5 posisi kontrol itu bisa. Ceritanya Pak Ema. Sekarang cerita. Yang benar sedikit. Udah kita bagiannya sedikit. Oke. Oke. Tapi kita bahagia ya kan? Silakan berdiri. Kita lihat ini. Pokoknya dari anu. Bapak yang luar biasa. Bapak yang luar biasa. Ayam. Monggo, Bapak Ibu berdiri. Berdiri. Kok kan video. Oh, Bapak sing ngene iki terus ngaku-ngaku Oke. ngono. Aku video. Elah marane marane. Putar-putar. Pas kamu yang lalu tuh. Kita bisa nyanyi sendiri kok. Lah, tak bisa. Enggak suka. Tangan diputar-putar. Iya, bagus semangat kena bae PM. Semangat bae gene-gene dadi PM. Semangat bae. Gene-gene dadi PM di situ. Ya, tombol ning bawah dadi PM. Ora iso iki. Ya, kan pada. Bisa. Urut terus mimpin. Diputar-putar, berputar-putar, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, tangan lalu.
Ulin. Kita pengen berbakat gitu. Iya, betul. Karena posisi kau adalah kita tiada 5. Yang diharapkan adalah kita sebagai manajer. Kita tidak sebagai penghukum, kita tidak sebagai teman, kita tidak bisa sebagai menyalahkan anak. Ya. Yang diharapkan dalam segitiga restitusi adalah manajer. Itu bagaimana caranya? Ya, kita ada tiga institusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Caranya adalah seperti ini. Ada anak yang bersalah, kemudian panjenengan panggil. Pasti anak tersebut itu deg-degan pedih. Apa ya panggil? Panggil bapak ibu. Pasti. Karena saya pernah mempraktekannya. Ternyata anak yang melakukan kesalahan itu kalau dipanggil kemudian kita ajak ngobrol bersama itu malah suasana lebih rileks. Lebih rileks. Ya mungkin kurang senyuman gitu ya. Senyum dong di jangan Tapi kan identitas itu dari yang paling bawah. Pertanyaannya di bawah banyak sekali. Dan orang akan salah kamu bukan satu-satunya. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu itu alasan apa? Ditanya sendiri. Alasannya pasti dia menjawab. Ini. Oh. Ini kemudian. Kemudian kita balikkan lagi. Kesepakatan yang kita sepakati. Kita turunkan anak yang tadi marahkan. Karena emosi tadi kita turunkan tensi. Kemudian kita cari solusinya. Bagaimana tentang keyakinan? Kira-kira kamu bisa mengubah tidak? Misalkan anak tidur deh. Bisa tidak? Kita cari sebabnya itu apa? Kenapa dia tidur? Mungkin malamnya dia begadang pasti. Main ML. Udah, kita cari solusinya itu. Bukan kita memarahinya. Kemudian anak yang tidak mau mengerjakan tugas, kita cari solusinya dulu. Apa maksudnya? Kita cari sebabnya itu apa? Kita ngobrol bersama, kemudian permasalahan apa, kemudian kita cari solusi bersama, kemudian kita sepakati. Jak ngeteh bersama. Kemungkinan besar pasti bisa. Pak, apakah pasti berhasil? Kemungkinan besar berhasil, tapi sekali langsung berhasil itu juga kadang kalau sifatnya anak agak bandel itu juga berbeda. Kita ulangi lagi. Bukan kita langsung. Kamu terlambat, sudah 2 kali putaran. Nanti kita tidak tahu kenapa ya dia terlambat. Kita sebagai manajer kita mencari solusi, win-win solution. Jadi kita tidak marah-marah terus. Jadi guru ngomong sesuai apa juga gitu. Kemudian bagi anak juga anaknya itu tidak merasa mungkin solusi yang pertama yang ada di benak kita semua saat ini adalah langsung dikasih hukuman. Padahal menurut modul 1.4 kalau pakai hukuman itu berarti menjadi kita gagal sebagai orang. Nah, dan caranya, perkataannya kita ngobrol dulu. Sebenarnya begini itu tadi ya. Luar biasa. Itu buat motivasi saya. Kalau ada masalah, saya pakai yang itu, pakai segitiga restitusi itu nanti anak berbeda terhadap kita. Berapa menit? Mungkin ada ditanyakan? Apa-apa bisa ini senior kami.
Wes bar. Berpegang teguh pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Gimana caranya? Oke, terima kasih. Gimana caranya? Anak itu mengingat keyakinan kelas yang kita buat, kesadarannya kan. Mungkin banyak faktor. Menurut saya, mungkin banyak sekali keyakinan yang kita buat. Salah satunya seperti itu. Keyakinan kelas itu wakeh lali dewi. Ya. Kemudian itu tadi solusinya satu ya, kita sedikit saja ya. Pokoknya gampang 3, 2. Kemudian kita sebagai pendidik ya tidak salahnya lah mengingatkan terus. Ayo gimana ya kan kelas yang kita buat, ayo. Itu anak-anak dan kalau saya juga itu ya cara mulai ya kira apa Mas ya kemarin Pak sana Pak di bawah tiang bendera langsung sana jemur badan karena sepakatnya seperti itu selama jam pelajaran saya. Kemudian yang tidak pakai seragam sepakatnya bagaimana ya? Kalau 2 kali berturut-turut atau 2 kali tidak membawa kaos, bawa 1 buah bola pasti Pak. Itu anak-anak sudah ngomong sendiri dan ngomong sendiri. Jadi kalau sedikit kan Bandin. harus sedikit anak-anak lebih ingat. Next Pak. Pol, oke. Terus Pol. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa telah bersama saya untuk inseminasi budaya positif di SMP 2 Undaan sebagai aksi nyata saya pada modul 1.4. Bapak Ibu yang kami hormati, di depan mungkin banyak perkataan saya yang kurang berkenan pada di tempat ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Kemudian kalau ada manfaatnya itu ya saya hanya mengambil dari Modul. yang saya dapat. Kemudian yang saya ingin tampilkan itu sebenarnya adalah video tadi itu karena mengenai kita tahu posisi kita pada saat ini itu ada di mana. Ada 5 posisi kontrol itu tadi. Manajerial Wes manajerial. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti disimpan saja di WA saja. Di grup ya. Ini materinya ada di PMM. Kalau jenengan buka hampir sama, sisa modul itu aja. Itu Kantong dulu dong. Oke kalau gitu kanan ada diangkat, kemudian tepuk bahu sebelah kanan Anda dan katakan brand. Hari ini kita belajar tentang budaya positif. Angkat tangan kiri Anda dan tepuk bahu sebelah kiri Anda dan katakan brand. Ayo kita terapkan budaya positif di SMP 2 Undaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tak stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Artanti Swandani. Saya sekolah di SMP 2 Undaan yang terletak di Kecamatan Undaan, Kudus. Saya dari kelas 9F. Pak Eko adalah guru PJOK saya sekaligus guru olahraga. Beliau sangat seru, sangat asik saat membimbing. Ya, aku juga senang diajar dia. Harapan saya ke depannya Pak Eko lebih ke tambah semangat ngajarnya. Terus harapan saya juga lebih ke serius lagi.
Soalnya ya Pak Eko ya orangnya asik, jadi saya begitu saja, nggak bisa menyampaikan yang lebih-lebih lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.